Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Euro yang baru saja berjalan. Mari, jadi tidak terasa sekarang sudah memasuki matchday terakhir babak grup. Dan ya matchday ketiga, jadi sudah selesai fase babak grup. Sudah ditentukan juga siapa yang lolos, siapa yang tidak lolos, yang tersingkir, yang lolos ke 16 besar maksudnya. Ya, ini maaf kalau suaraku agak itu ya, serak karena lagi sakit, jadi semoga suaraku bisa terdengar dengan jelas. Jadi ini saya akan bacakan hasil match ketiga secara singkat, yaitu Swiss Jerman 1-1, Scotland Hungari, Hungari menang 1-0, Albania Spanyol, Spanyol menang 1-0, Kroasia Itali seri 1-1, Prancis Polandia 1-1, Belanda Austria menang 3-2, Denmark Serbia 0-0, Inggris Slovenia 0-0, Slovakia Romania 1-1, Ukraina Belgia 0-0, Georgia Portugal 2-0, dan Ceko Turki menang 2-1. Jadi ada beberapa hal yang terjadi di matchday ketiga ini. Jadi pertama, kalau dari grup A itu ya kalau Swiss sama Jerman ini dua tim ini sudah pasti lolos. Jadi mereka istilahnya di sini nothing tulus, hanya ya mungkin Switzerland mau mengejar juara grup. Sempat blunder ya si Jan Sommer di pertandingan itu, tapi syukur golnya dianulir karena dianggap offside, golnya Jerman pertama. Kemudian Swiss cetak gol, pemain siapa itu namanya, Dandoye. Ini pemain kencang banget asli, baru 23 tahun, masih muda. Ya 1-0, kemudian dibalas di menit-menit terakhir lewat Füllkrug, golnya Füllkrug 1-1. Jadi ya kalau Jerman ya bagusnya mereka masih belum terkalahkan di fase grup. Swiss juga sih sebenarnya. Ya tuan tim ini pasti lolos, tinggal Scotland lawan Hungaria. Ini sebelumnya Scotland unggul ya 1 poin, sedangkan Hungaria 0. Hungaria. Nah, Skotlandia ini ya ternyata bawa juga, jadi Hungaria yang berapa kali menyerang tapi gagal. Di momen terakhir, di menit terakhir itu sempat ada insiden horor. Jadi siapa itu, Barnabas Varga itu sempat tabrakan sama kipernya Skotlandia, si Angus Gunn, dan cedera dan sempat terkapar gitu. Jadi sempat dipanggil ambulans apa. Jadi kalau nggak salah wajahnya cedera kepala lah, bukan cedera wajah, cedera kepala, dan akhirnya dia dioperasi dan katanya apa itu istilahnya sekarang aku lihat dari berita ini itu sudah mulai sembuh lah, sudah mulai membaik lah istilahnya. Ya belum sembuh sih, masih perawatan, cuma sudah mulai membaik. Ya puji Tuhan lah. Ada juga yang patah tulang dan gegar otak juga, jadi ya ini ngeri. Ya semoga dia masih bisa jadi pemain profesional, takutnya dia akan pensiun atau apa. Tapi puji Tuhan dia masih bisa hidup ya itu. Dan apa itu, tapi di menit-menit akhir Hungaria bisa cetak gol, jadi ya at least kemenangannya dipredesikan untuk Vargas lewat golnya si Kevin Soblot 90 plus 10 loh. Jadi betul-betul di menit-menit akhir, dan pemain ini juga masih muda, baru 23 tahun juga. Apa ya, atau 24 tahun lah. Ya apa ya, Scotland ini parah ya. Istilahnya memalukan banget, kalah sama tim yang dipimpin bocah 23 tahun, yaitu Szoboszlai, si Hungaria ini. Aku juga bingung. Aku pertama pas lihat dengan dari apa itu berita Szoboszlai jadi kapten Hungaria sampai nggak salah, ini pemain masih muda banget anjir. Ini pelatihnya mabuk lem atau apa ini? Tapi ya performa di sini lumayan lah, dia ke 1 asis, cuma ya terlalu muda tuh Yong. 23 tahun, masih terlalu muda jadi kapten. Apalagi ada peraturan baru sekarang. Maaf. Saya tadi batuk sih. Apa ada peraturan di mana yang boleh protes wasit adalah kapten. Ya kali yang bocah 23 tahun itu punya apa itu keberanian untuk kritik wasit istilahnya.
kritik keputusan, protes ke wasit istilahnya. Mungkin masih malu-malu, ya wajar, masih muda. Ya kalau misalnya bagi aku kapten yang ideal itu ya umur 30-an, yang senior, yang sudah termasuk senior, yang sudah punya pengalaman gitu. Tapi yang nggak ngerti lah ini pelatih. Dan karena ini Hungari masuk peringkat 3 ya, dengan 3 poin, minus 3, tapi belum tentu lolos karena harus menunggu hasil-hasil lain. Dan Skotlandia peringkat 4, emang parah Skotlandia, parah banget, memalukan, dan kalian layak lah peringkat 4, asli memalukan. Ini pelatihnya harus dipecat tuh, pelatihnya sekali lawan negara dengan bocah 23 tahun jadi kapten. Memang sih dia yang bocah 23 tahun ini pemain terbaik, cuma ya still too young to be a captain. Bebannya terlalu besar gitu. Kemudian di grup B ada Albania, Spanyol. Ya Spanyol sedang 2 kemenangan, jadi sama kayak Jerman sebelum sudah 2 kemenangan jadi nggak ngincar apa-apa. Spanyol juga dia, ya mereka mulai rotasi, kipernya pun diganti, Unai Simon ganti David Raya, Alvaro Morata cadangan, dan Jesus Navas jadi kapten. Joselu juga main, dia gol 1 dapat Ferran Torres. Ya Albania fix peringkat paling bawah sih. Nah yang seru ini Kroasia lawan Italia. Kroasia ini istilahnya ya butuh kemenangan dulu lolos. Karena kalau seri mereka hampir pasti nggak lolos. Ya bukan hampir pasti nggak lolos. Kalau nggak menang Kroasia. Jadi Kroasia ngotot mainnya, tapi ya Kroasia ini emang masalahnya itu pemainnya terlalu tua ya. Apalagi pemain tengahnya itu Modric, Brozovic, Kovacic kalau digabung itu sudah 100 tahun. 100 tahun lebih usianya. 30-an semua. Modric sudah 39 lagi. Jadi ya butuh regenerasi. Itulah kenapa ya sebenarnya sempat cetak gol dan 1-0 Kroasia lewat ya Luka Modric. Sebelumnya Luka Modric gagal penalti ya. Jadi Donnarumma ini emang penalti killer, jadi dia berkali-kali dia menyelamatkan penalti dan juga dia berkali-kali melakukan save yang bagus. Jadi istilahnya Donnarumma yang gendong Italia. Tapi ya akhirnya kebobolan lewat Luka Modric. Ya baru di menit 90 plus 8 lagi. Itu baru cetak gol. Si Mathias Sakakni namanya. Umur 29 tahun. Jadi dia cetak gol ya ke sudut kanan gawang ya, itu kiper manapun nggak bisa nangkap, itu gol yang luar biasa, bisa melengkung ngono. 1-1 ya. Dengan gini Italia lolos sih. Tapi sebelum Italia saya emang sudah enggak ya, belum pasti juga. Jadi waktu 3 poin, sekarang dapat 4 poin dia. Jadi lolos. Kroasia peringkat 3 2 poin, Albania peringkat 4 1 poin. Oh ya, ya Kroasia jadi ya hampir fix lolos. Fix sudah nggak lolos, cuma dapat 2 poin, kalah sama Hungaria 3 poin. Oh ya, grup A Jermani 7 poin, Swiss 5 poin, Hungaria 3 poin, Scotland 1 poin. Ya grup C, ya satu kata sih, membosankan. Paling membosankan itu grup C. Bayangin ya, di di laga pamungkas semuanya 0-0. Dan bukan cuma itu aja. Ini semua tim di sini temponya lambat banget performanya. Jadi kalau lihat ini, aku sampai nyesel aku kadang nonton ini. Yang grup Denmark, Serbia, Inggris, Slovenia ini. Ya aku bingung, malah menurutku yang paling paling parah itu Inggris. Inggris tuh punya pemain berkualitas loh. Kita coba lihat ya di line up-nya Inggris lawan Slovenia nih contohnya. Pickford, John Stones, Kyle Walker, Mark Guehi, Kieran Trippier, Conor Gallagher, Declan Rice, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Harry Kane, Phil Foden. Banyak yang sudah famous, maksudnya orang pecinta Liga Inggris pasti tahu hampir semua ini. Ya mungkin dia agak kurang terkenal Mark Guehi karena dia main di Crystal Palace, tapi ya rata-rata ini main di top 6 lah, termasuk yang Trippier Newcastle top 7 lah istilahnya. Kecuali Pickford juga main di Everton, cuma ya parah banget asli Inggris. Dan Slovenia ya Oblak main bagus juga,
berapa kali melakukan penyelamatan. Yang terkena cuma Oblak sih, sama Benjamin Sesko dari Slovenia ini. Iso seri nggak bisa menang, parah, asli parah banget. Squad kayak gini emang Southgate, yang masalahnya kenapa juga. Jadi aku dengar rumor dari berita bahwa ya Southgate nggak bisa menguasai ruang ganti ya. Kalau pelatih nggak bisa menguasai ruang ganti ya nggak akan lama lagi dipecat. Dan juga ya pemainnya nggak percaya. Istilahnya karena pemilihan pemain Southgate dari awal buruk. Rashford, Grealish dipanggil, malah manggil siapa itu? Oli Watkins, Conor Gallagher, siapa lagi itu? Ya Oli Watkins lumayan cuma ya belum levelnya England. Siapa lagi itu sebenarnya? Jared Bowen. Aduh. Ya pemain-pemain yang biasa. Ini ada beberapa pemain Aston Villa. Aston Villa emang lagi bagus ya, cuma ya belum saya masuk squad Liga Inggris sebenarnya. Kalau dari squad ini. Adam Wharton nih sopo meneh. Asli makanya pemain mulai gak percaya sama Southgate. Dan kalau kalian lihat pemainan Inggris itu banyak sekali skill individunya. Jadi ya betul-betul parah lah. Wes males bahas ini. Bahkan ya Inggris lolos peringkat pertama 5 poin karena sempat menang lawan si Serbia. Denmark sama Slovenia ini lucu emang 3 poin sama-sama seri 3 kali seri loh mereka itu. Dan goal difference masih 0 tuh karena seri terus. Ya Serbia, tapi Denmark peringkat 1, peringkat 2, Slovenia peringkat 3, aku nggak tahu dari mana itu. Serbia peringkat terakhir kalah sama Inggris. Ya jadi Slovenia lolos ya, karena Slovenia ini istilahnya apa namanya 0, jadi lebih baik dari Hungari. Ya jadi lolos. Kemudian grup D. Nah ini grup D ini, ya ini baru seru. Ya yang Belanda Austria sih. Kalau yang Prancis sama lawan Polandia, ya agak membosankan. Apalagi Prancis tuh berkali-kali dapat peluang gak bisa cetak gol. Tapi aku senang dari Prancis lawan Polandia adalah akhirnya si Lewandowski main lagi. Mungkin sebenarnya karena saya cedera ya. Makanya aku kan bingung sebelumnya kalau dia Lewandowski nggak dipasang, tapi mungkin karena cedera ya. Jadi dia baru bisa menjadi starter di laga terakhir. Dan ya, tapi ini ya golnya dua-duanya penalti sih. Dari gol Mbappe akhirnya Mbappe cetak gol dan Lewandowski cetak gol di menit satu sama. Ya Prancis istilahnya sudah pas. Tapi Prancis harusnya menang sih mereka, cuma karena Prancis tidak menang jadinya mereka nggak bisa juara grup. Nah Belanda lawan Austria ini akan menentukan siapa akan juara grup, karena yang menang bakal juara grup, apakah Belanda atau Austria. Di menit awal sudah gol bunuh diri Donian Malen di menit 6. Dan gol bunuh dirinya ya bagus sih, cuma sayangnya gawang sendiri. 1-0 di babak pertama. Babak kedua sempat gol, cukup 3 cetak gol yang cukup oke. Kemudian Romano Smith cetak gol bagi Austria 59. Jadi kena pemain Belanda siapa itu, Firman atau siapa, Schouten. 1-2. Kemudian Memphis Depay cetak gol 2-2. Golnya juga cukup bagus. Sampai kipernya nggak bisa gerak karena nggak nyangka itu gol. Tapi Austria cetak gol lagi lewat Marcel Sabitzer di menit 80. Ya kalau dibilang Austria ya ini mengejutkan sih, tapi Marcel Sabitzer itu golnya juga cukup bagus. Kita lihat statistik ya, padahal yang unggul possession itu Belanda, passing akurasi. Tapi ya masalahnya Belanda adalah shot on targetnya cuma dari 11 cuma 2 loh, sedangkan Austria 95 shot on target, jadi lebih efektif Austria. Itu yang bikin mereka menang. Dan ya Koeman ini memang parah banget, pemainnya nggak jelas. Bayangin pemain kayak Reinders kayak sopo ini, Schouten kayak sama Firman dipanggil. Ini pemain apa nih, aku coba baru aku. Dan mainnya buruk sih. Sama Geertruida ini sopo meneh. Verbruggen oke. Ini masih main di Brighton. De Vrij oke, dia kenyang pengalaman, sudah masih ada 14. Van Dijk
Ya, kapten bagus. Ake main di City, oke. Doni Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo, oke. Sampai sayangnya Malen cetak gol bunuh diri. Ya apa ya, parah sih, terutama tengahnya itu parah banget, tengahnya itu Belanda. Ya Eman Koeman nggak bisa memanfaatkan kualitas pemain yang ada. Jeremy Frimpong cadangan loh, padahal dia lagi bagus sama Leverkusen. Wijnaldum cadangan, Matthijs de Ligt cadangan, siapa lagi, Daley Blind cadangan. Aduh parah. Steven Bergwijn loh cadangan. Banyak pemain yang bagus-bagus cadangan, bingung emang Koeman gak jelas. Kita lihat itu ya, dan berkat kekalahan ini, bayangin sampai kita coba ya, Austria peringkat pertama. Siapa yang nyangka Austria peringkat pertama? Pasti nggak ada. Inilah Indonesia sepak bola. Austria peringkat 1 dengan 6 poin, Prancis peringkat 2 dengan 5 poin, Belanda peringkat 3. Belanda peringkat 3 4 poin. Ya syukurnya lolos sih, karena sebelumnya pasti lolos, cuma ya ini parah banget sih. Belanda peringkat 3, harusnya Belanda peringkat 2 atau peringkat 1, dan Polandia peringkat 4. Ya Polandia gak kaget sih, dan paling Lewandowski habis ini pensiun. Grup E, kita lihat grup E. Grup E itu, oh ya, ini grup lucu istilahnya. Belgia, Ukraina, Slovakia, Romania. Ini sama juga, ini klub gak jelas ini. Hampir sama kayak grup C. Belgia pun hancur. Jadi Belgia kan banyak yang berprediksi bakal menang terus loh di grup. Enggak, susahan juga. Bahkan sempat kalah sama Slovakia di awal. Tapi di laga terakhir semua Slovakia, Romania 1 sama, Ukraina, Belgia 1-0. Tapi ya bagusnya juga satunya ada gol 1 sama. Jadi pas gol bangun. Gitu. Cuma ini juga tim lucu, kenapa? Oh ya, Belgia pada sebelum itu, Belgia itu Kevin De Bruyne kasih umpan cantik loh ke Lukaku, tapi apa ya, istilahnya Lukaku-nya parah banget. Sudah 3 kali offside, ada dapat 2 peluang emas gagal. Emang gagal total Lukaku di babak grup ini. Semoga nanti dia bisa knockout, dia bisa cetak gol lah at least. Karena kalau dia cetak gol, wes pasti flop of the tournament. Si Lukaku ini. Ya kalau Ukraina juga hebat dan juga bisa nahan Belgia. Slovakia, Rumania 1 sama. Yang cetak gol ini Ondrej Duda sama Kasper Marin lewat penalti. Dan ini juga kejutan ya. Kita lihat di sini. Romania peringkat pertama. Siapa juga mengira Romania peringkat pertama? Gak ada kan? Jadi ini kejutan juga. 4 poin. Kenapa Romania bisa peringkat pertama? Karena Romania di laga pertama menang lawan Ukraina 3-0. Oke, jadi layak peringkat pertama. Gol difference +1. Belgia peringkat 2. Belgia lo nggak bisa juara grup, malu-maluin dah. Padahal ada Kevin De Bruyne, emang bukan masalah pelatihnya juga sih, tapi soalnya pemainnya banyak nggak jelas. Amadunan apa Sopo itu. Ya aku tahu cuma Kevin De Bruyne sama Lukaku. Mungkin sama kipernya Quen Kase sama si back tua Jan Vertonghen. Itu aja. Belgia 4 poin, goal difference +1, tapi kalah jumlah gol. Itu yang menentukan Rumania juara grup. Slovakia peringkat 3 karena sama 4 poin, cuma goal difference 0. Nah ini yang mengejutkan. Ukraina dapat 4 poin, tapi peringkat 4. Kenapa Ukraina bisa peringkat 4 padahal cuma 4 poin? Karena goal difference-nya -2. Gara-gara kalah lawan Rumania 3-0. Jadi itu betul-betul costly. Kekalahan itu betul-betul costly, dan ini juga sejarah ya. Pertama kalinya tim di Euro yang dapat 4 poin itu gagal. Oke. Pertama kalinya tim di Euro yang 4 poin itu gagal lolos. Biasanya 4 poin kan lolos, kayak Slovakia, Belgia, Rumania. Tapi apa itu? Ya ini karena semua 4 poin jadinya Rumania Ukraina tersingkir. Ya Modric nangis lagi. Modric yang nggak bagus sih.
Ya kasihan negara ini wes perang apa ya, mungkin makanya maksudnya nggak ada seberapa fokus lah di turnamen ini Ukraina ini. Di grup F grupnya Portugal sama kayak Spanyol Jerman sudah pasti lolos, jadi sedang ngincar apa lagi di apa itu, di ketiga ya istilahnya, di matchday ketiga ya lawan Georgia. Kita bahas yang satunya dulu ya, Ceko lawan Turki. Nah, Ceko ini harus menang untuk bisa setidaknya ke rank 3 karena mereka cuma baru dapat 1 poin. Tapi ada masalah di Ceko. Si Barak kena kartu merah di menit 20 dan itu membuat langkah mereka susah. Dan terbukti, tapi di babak pertama hebatnya mereka masih mampu nahan imbang Turki 0-0. Di babak kedua baru mulai kerasa. Pertama Hakan Çalhanoğlu cetak gol di menit 51, tapi sempat disamakan Thomas Soucek ya di menit 66, tapi di menit-menit akhir betul-betul dramatis ya ini. Sama kayak apa itu istilahnya si Hungari. Jadi di menit-menit akhir cetak gol Cenk Tosun di 90+4. Setelah gol tersebut ya gila, wih tengkar, betul-betul berantem itu sampai ada satu pemain juga kena kartu merah namanya Thomas Jorge di menit 90+8. Jadi betul-betul tensinya panas sekali. Ya Ceko ya karena ini dengan 4. Turki lolos. Karena Turki sebelumnya juga menang lawan Georgia. Nah, Georgia harus menang lawan Portugal kalau mau lolos sebagai peringkat 3 dan mereka secara mengejutkan, nggak ada yang menyangka bahwa Georgia bisa menang lawan Portugal dan Georgia bisa menang. Bahkan Georgia sudah cetak gol di menit kedua lewat golasi Kvicha Kvaratskhelia. Oh ya, satu fakta. Kvaratskhelia ini itu ternyata dulu pernah 2013 kalau nggak salah, aku pernah lihat di Twitter ya. Dia pernah satu camp, jadi dipilih dia pemain salah satu yang dipilih kalau nggak salah di Georgia itu untuk tanding lawan Ronaldo, dan sekarang dia satu lapangan lagi. Betul-betul mesti Kvaratskhelia ini ngidolain Ronaldo. Dan ya mungkin kebanggaan juga dia bisa cetak gol lawan tim yang ada Ronaldonya gitu. Di menit kedua 1-0, gila, tapi Portugal tuh dapat beberapa peluang tapi gagal. Ronaldo gagal cetak gol, yang lain gagal cetak gol gitu. Ya ini juga rotasi, tapi aku bingung kenapa kipernya nggak dirotasi ya. Harusnya kipernya dirotasi aja. Mungkin mereka takut nggak juara grup paling, karena mereka masih ngincar juara grup. Tapi atau akhirnya kalah di babak kedua. Georgia cetak gol lagi lewat penalti si George Mikhailidze. Ini baru sejarah. Ini dia hebat loh. Fakta lagi, Georgia itu tim debutan di Europa, jadi Europa League Euro 2024. Jadi ini pertama kalinya mereka itu lolos ke turnamen Euro, dan mereka lolos ke babak knockout karena dapat 4 poin. Lihat statistiknya ya, mengejutkan lagi lihat statistiknya. Shots 7/22, shots on target 3/5, possession cuma 27%. Gila nggak? Jadi literally mereka tuh incar counter 27%. Dan ternyata mereka bisa cetak gol dari 27%, luar biasa. Portugal 73% tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Akuasi pasnya cuma 76% loh, tapi luar biasa. Emang sejarah ini. Akuasi pasnya Portugal hebat 93%, tapi ya kalau nggak bisa cetak gol buat apa? Sebenarnya bagus, cuma saya nggak bisa cetak gol. Oke, jadi kita klasemen ya. Portugal 2 kali kalah, 2 kali menang, 1 kali kalah. Poinnya 6, goal difference plus 2. Ya masih juara grup. Karena Turki yang poinnya sama 6, itu goal difference 0. Jadi tetap itu lolos. Makanya kalau aku jadi Martinez, aku di match ketiga aku nurunin Rui Patricio, kiper cadangannya, supaya kasih kesempatan dia main. Georgia peringkat 3, 4 poin. Ya goal difference 0 dan chance -2. Ya berkat ini juga, bye-bye Hungari, bye-bye kalian tersingkir juga. Kalian nemenin Kroasia ya, makanya pelatih siapa itu Marco Rossi, kaptennya yang lebih senior dulu. Anda masih punya Willy Orban, Peter Gulaschi, apa malah pilih bocah 23 tahun, emang gak jelas ini pelatih. Ya akhirnya tersingkir kan.
Tapi tetap semoga cepat sembuh bagi Barnabas Vargas. Ya jadi maaf batuk. Istilahnya ya semoga cepat sembuh lah bagi Vargas, pemainnya Hungari. Hungari tersingkir ya bang layak sih. Ya gitu aja. Oh ya, by the way, yang cetak gol sekarang yang paling banyak itu si Cody Gakpo si pemain Georgia ya juga. Luar biasa Georgia ini. Georgios Mikautadze. Jadi cetak 3 gol dan mimpin top skor. Masih muda dia, pemain 23 tahun. Jadi yang cetak gol ke Portugal pemain muda semua. Tapi yang lucu adalah sempat lihat di internet, itu own goal gol bunuh diri lebih banyak dari top scorer sekarang, 3 gol. Jadi own goalnya kalau nggak salah 6 atau 7. Asisnya paling banyak ya ada 3 pemain, Dennis Mann dari Romania, Orkun Kokcu sama Remo Floer dengan 2 asis. Ya mungkin itu aja sih. Sekarang jadi tim-tim yang lolos ke ronde 16 ini saya akan bacakan, yaitu Jerman Swiss, Spanyol Italia, Inggris Denmark Slovenia, Austria Prancis Belanda, Romania Belgia Slovakia, dan Portugal Turki dan Georgia. Itu yang lolos ke babak 16 besar. Tunggu videoku di 16 besar nanti ya. Thank you sudah menonton.